Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisetia dari Tadris Biologi Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, kelas 5D, akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil atau proses dalam pengamatan osmosis dan difusi pada cabai dan bayam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya osmosis dan difusi pada cabai dan bayam. Berikut adalah alat dan bahannya. Alat dan bahannya. Yang pertama, kita memiliki stopwatch atau perhitungan waktu, ada pisau cutter, ada 2 toples untuk 2 bagian nanti. Di sini ada batang bayam muda dan cabai dan air putih. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita akan membelah cabai dan bayam menjadi 4 bagian, tapi ujungnya tidak. Kita membelahnya menggunakan pisau cutter menjadi 4 bagian, seperti petik bunga. Seperti ini. Selanjutnya cabai. Cabainya harus cabai besar. Setelah bayam dan cabainya dipotong menjadi 4 bagian, baru kita masukkan air ke dalam toples. Setelah itu kita masukkan cabai dan bayamnya ke dalam toples dan airnya itu sebagai berikut. Ini bayam yang telah dipotong menjadi 4 bagian akan direndam ke dalam air yang sekira-kira dapat merendamnya, dan cabai juga. Setelah itu kita akan menghidupkan stopwatch selama 5 menit. Waktunya baru mencapai 1 menit. Bayam sudah mulai membekar seperti putik bunga, sedangkan cabai belum. Sudah terlihat mulai memekar di potongan 4 bagiannya tadi, padahal waktu baru ini. Waktunya sampai 5 menit. Batang bayam ini berhasil ya. Berhasil terjadinya difusi dan osmosis. Ini batangnya mekar, yang 4 bagian tadi menjadi mekar, sedangkan cabai juga, tapi salah saya ya, karena saya memakai cabai kecil, aturannya memakai cabai besar, dan belahan 4 belahannya pun agak ruyem. Sebenarnya ini sih lumayan berhasil, karena tuh nampak belahannya tuh terbelah juga. Nanti di akhir video saya akan tampilkan foto bayam dan cabai ini yang belum terjadi osmosis dan difusi, dan setelah terjadinya osmosis dan difusi. Hasil dari pengamatan kita hari ini adalah cabai dan batang bayam yang mula-mulanya lurus setelah dimasukkan ke dalam air akan mekar seperti mahkota bunga. Batang bayam yang lebih cepat mekar daripada cabai. Hal ini disebabkan karena batang bayam lebih banyak memiliki pori-pori yang menyebabkan air lebih cepat masuk. Proses seperti ini biasanya disebut dengan osmosis, yaitu proses meresapnya air ke dalam batang. Meresapnya air memiliki konsentrasi tinggi, sedangkan bayam dan cabai itu memiliki konsentrasi rendah. Di sisi lain, molekul-molekul dari batang bayam dan cabai berkonsentrasi rendah keluar bercampur dengan air yang memiliki konsentrasi tinggi, yang disebut dengan proses difusi. Itulah pengamatan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tunjukkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.